Dua negara bagian, satu perbatasan, dan entah bagaimana, dua realitas yang benar-benar berbeda. Pada Januari 2025, salah satu negara bagian ini memiliki 274.000 lowongan pekerjaan, lebih dari 2 kali lipat dibandingkan 10 tahun sebelumnya. Tepat di sebelahnya, sekitar 124.000 lowongan pada periode yang sama. Pada tahun 2024, salah satu negara bagian ini menghasilkan lebih dari 760 miliar dolar dalam output ekonomi. Tetangganya sekitar 320 miliar dolar. Dua angka, satu kesenjangan ekonomi yang sangat besar. Dari luar angkasa, mereka hampir terlihat identik. Jadi, mengapa yang satu bisa melesat seperti roket, sementara yang lain tertinggal? Kedua Carolina memiliki banyak kesamaan, iklim yang sama, garis pantai yang mirip. Itulah sebabnya dulu mereka adalah satu koloni. Bahkan hingga hari ini, kedua negara bagian itu sangat mirip. Usia rata-rata hampir sama, pendapatan rata-rata juga tidak jauh berbeda. Populasinya bahkan tumbuh dengan laju yang hampir sama sejak tahun 1960. Carolina Selatan seharusnya siap untuk berkembang. Ini adalah daerah dataran rendah yang luas dan subur, penuh dengan pulau, rawa, sungai, dan delta. Tempat ini sangat cocok untuk menanam tanaman seperti padi, nila, dan nantinya kapas. Dan ada sesuatu yang bahkan lebih baik untuk melengkapi dataran rendah ini, yaitu sebuah pelabuhan. Jadi Charleston pun berkembang pesat, dan itulah mengapa Carolina Selatan itu tidak biasa. Daerah yang memiliki pelabuhan besar biasanya tumbuh dengan sangat cepat. Carolina Selatan punya terlalu banyak masalah. Jadi Charleston tidak pernah menjadi pusat dari sebuah wilayah metropolitan yang besar. Kota-kota kecil dan perkebunan besar bermunculan untuk memanfaatkan kondisi pertanian di dataran rendah. Wilayahnya bersifat pedesaan, bukan perkotaan. Geografi Carolina Utara tidak memungkinkan mereka untuk sepenuhnya bergantung pada kapas. Jadi mereka tidak punya pilihan selain mendiversifikasi ekonominya. Untungnya, negara bagian Tar Heel memiliki senjata rahasia untuk melakukannya, sesuatu yang tidak pernah dimiliki Carolina Selatan. Wilayah Piedmont di Carolina Utara tidak hanya lebih besar. Wilayah ini berada di garis air terjun. Semua air yang jatuh di satu tempat itu berarti ada banyak energi yang tersedia. Carolina Selatan menggunakan fault line-nya sendiri untuk menggerakkan pabrik-pabrik. Pabrik-pabrik itu bermunculan di mana-mana. Pabrik penggergajian, penggilingan biji-bijian, pabrik tekstil, hampir semua jenis pabrik. Namun, geografi Carolina Utara memaksanya untuk mendiversifikasi perdagangan dan industrinya jauh lebih awal. Apa hasilnya? Kota-kota besar. Sementara Carolina Selatan hanya memiliki 3 kota dengan populasi lebih dari 100.000 jiwa. Carolina Utara memiliki 10 kota. Carolina Utara mengalami urbanisasi dengan cepat. Carolina Selatan semakin fokus pada perkebunan, tapi bukan berarti itu keinginan kedua negara bagian tersebut. Itu hanya karena peta wilayah yang menuntut demikian. Jika Anda pernah bepergian di sepanjang pesisir timur, Anda pasti tahu I-95. Tapi di Carolina Utara ada 2 jalan raya yang berbeda, yaitu I-85 dan I-40. Dan itu membawa dampak yang jauh lebih besar. Di Carolina Utara, Piedmont dan Fault Line bekerja bersama seperti sistem yang saling memperkuat. Mereka saling membantu untuk berkembang. Itulah mengapa Carolina Utara menjadi keunikan di antara negara bagian pantai timur. Sebagian besar kota besar berada di pesisir, tapi di sini kota-kota itu justru terdorong ke pedalaman. Hal itu menjadi sangat penting bagi nasib kedua Carolina. Untuk Carolina Selatan, I-95 menjadi sebuah masalah. Jalur itu tidak melewati atau mendekati Charleston, sehingga pelabuhan tersebut terlewati. Namun di Carolina Utara, I-85 dan I-40 menghubungkan kota-kota di pedalaman, dan mereka melakukan sesuatu yang lebih besar. Mereka mengubah ulang geografi ekonomi kedua Carolina. Ketika pemerintah federal mulai membangun sistem jalan raya antar negara bagian pada tahun 1950-an, tujuannya bukanlah pengembangan ekonomi, melainkan pertahanan. Idenya adalah untuk memindahkan pasukan dan peralatan ke seluruh negeri secepat mungkin jika perang pecah. Namun jalan raya juga memiliki fungsi lain. Jalan-jalan itu menentukan siapa yang berkembang dan siapa yang tidak. I-95 membelah langsung sisi timur negara bagian. Melintasi bagian tengah adalah I-40 dan I-85, memotong secara diagonal melalui Piedmont sebelum menuju ke Atlanta. Jalan-jalan raya itu menciptakan sesuatu yang sangat berharga, yaitu jalur transportasi utama yang membentang langsung melalui North Carolina. Tiba-tiba, kota-kota di negara bagian itu tidak lagi menjadi kota industri yang terisolasi. Mereka menjadi simpul dalam sebuah jaringan. Barang-barang bisa bergerak dengan cepat di antara mereka.
para pekerja bisa berkomuter di antara mereka. Perusahaan-perusahaan bisa membangun pusat distribusi. Tapi koridor ini tidak hanya memindahkan barang. Koridor ini diam-diam mengubah kemana peluang kerja terbaik akan berpindah dan di mana generasi lulusan berikutnya akan tinggal. Pada tahun 1950-an, Carolina Utara mengambil satu keputusan yang akan mengubah segalanya, mendirikan sebuah pusat riset. Dan semua bahan untuk membuatnya sukses sudah tersedia. Carolina Utara memiliki universitas-universitas unggulan yang menghasilkan para insinyur, ilmuwan, dan peneliti yang dibutuhkan oleh ekonomi yang sedang berkembang. Universitas Duke Chapel Hill dan Universitas Negeri Carolina Utara. Research Triangle Park mulai beroperasi bertepatan dengan pertumbuhan koridor I-40. Apple, Toyota, dan perusahaan lainnya masuk, menciptakan ribuan lapangan kerja dengan upah lebih tinggi dan memberikan alasan bagi para lulusan untuk tetap tinggal. Seiring waktu, pusat ini memperkuat Piedmont Triad, menarik lebih banyak perusahaan dan pekerja terampil. Hal ini membuka jalan bagi gelombang pertumbuhan ekonomi berikutnya. Gagasan untuk mendirikan pusat industri di dekat pasokan tenaga kerja siap kerja dari universitas-universitas North Carolina terbukti berhasil. South Carolina bertaruh pada pabrik-pabrik, tetapi North Carolina bertaruh pada ide-ide. Letak geografis memberikan keunggulan bagi negara bagian Tar Heel, tetapi proyek-proyek seperti pembangunan Research Triangle mengubah potensi menjadi momentum. South Carolina tidak pernah berkembang dengan cara yang sama. Tidak ada koridor yang berkelanjutan yang membentang di tengah negara bagian itu. Tidak ada koridor utama di pedalaman yang menghubungkan universitas, pusat riset, pusat manufaktur, dan bandara utama. Sebaliknya, aset ekonomi terbesar Carolina Selatan tersebar cukup jauh. Charleston di pesisir, Columbia di pedalaman, Greenville di dekat pegunungan. Tentu saja mereka terhubung, tapi tidak terkonsentrasi. Sementara itu, jaringan jalan raya Carolina Utara justru menyatukan ekonominya menjadi satu koridor pertumbuhan yang panjang. Pada saat sistem jalan bebas hambatan antar negara bagian selesai dibangun, North Carolina memiliki sesuatu yang tidak dimiliki South Carolina, sebuah koridor ekonomi yang berkelanjutan melintasi negara bagian itu. Koridor itu akan menjadi fondasi untuk segala sesuatu yang terjadi setelahnya. Namun sebelum jalan raya mengubah Carolinas, industri lain sudah lebih dulu membentuk perekonomian mereka. Tekstil menjadi tulang punggung ekonomi Carolina Selatan pada pergantian abad ke-20. Namun runtuhnya pabrik-pabrik tersebut pada akhir abad ke-20 masih membentuk keadaan negara bagian ini hingga hari ini. Banyak bekas kota pabrik menghadapi pendapatan yang lebih rendah dan pertumbuhan lapangan kerja yang lebih lambat dibandingkan rata-rata nasional. Carolina Utara tidak begitu. Bantuan datang dari seberang lautan. BMW membutuhkan pabrik di Airx Serikat. Menjual mobil ke pasar Amerika yang sangat besar tanpa harus mengirimkannya melintasi Atlantik adalah keputusan yang mudah. Tapi mereka menginginkan negara bagian dengan aturan right to work, di mana mereka tidak perlu bernegosiasi dengan serikat pekerja yang kuat. Sebagian besar masa depan Carolina Selatan bergantung pada pabrik itu. Hasilnya, pabrik itu berkembang begitu pesat sehingga sekarang memproduksi lebih dari 400.000 kendaraan per tahun. Sekarang, itu adalah pabrik terbesar BMW di dunia. Tapi kemenangan terbesar adalah siapa lagi yang memperhatikan. Pada tahun 2009, Boeing membuat keputusan besar. Mereka pergi ke sisi lain negara itu, ke North Charleston. Negara bagian menawarkan berbagai insentif, biaya tenaga kerja yang lebih rendah, pajak yang lebih rendah, hubungan baik dengan militer Amerika Serikat, dan yang paling penting, cara untuk membangun pesawat di negara bagian right to work dengan tingkat serikat pekerja yang rendah tanpa ancaman mogok kerja. Carolina Selatan bahkan menawarkan untuk menggunakan uang pajak untuk membantu melatih para pekerja yang akan dipekerjakan Boeing. Columbia mengeluarkan $60 juta untuk program kerja khusus antara tahun 2009 dan 2022. Dan Boeing membawa ledakan ekonomi bersamanya. Mereka memiliki banyak pemasok suku cadang yang bekerja sama dengan mereka. Para pemasok suku cadang itu juga datang ke Carolina Selatan. Sekarang ada lebih dari 400 perusahaan dirgantara dan penerbangan di negara bagian ini. Jika Anda seorang pemasok, Anda ingin berada dekat dengan pusat aktivitasnya. Sama seperti di Carolina Utara, ini menghemat biaya pengiriman. Carolina Selatan berhasil menarik pabrik-pabrik, tetapi pabrik-pabrik tidak menciptakan industri berikutnya. Mereka hanya membantu merakit industri yang sudah ada. Dan itulah yang membuat perekonomian menjadi lebih rentan. Ketika salah satu produsen tersebut mengalami masalah, dampaknya tidak hanya dirasakan di dalam pabrik saja. Tanda bahaya mulai muncul hampir segera setelah pabrik Boeing dibuka di North Charleston. FAA menemukan cacat manufaktur dan pengendalian kualitas yang akhirnya memaksa mereka untuk menghentikan semua pengiriman Dreamliner baru. Lini produksi di Carolina Selatan melambat.
Antara tahun 2000 dan 2024, negara bagian Palmetto kehilangan 71.000 pekerjaan manufaktur. Carolina Utara juga mengalami hal yang sama, kehilangan lebih dari 300.000 pekerjaan manufaktur selama periode yang sama sebelum akhirnya stabil. Bahkan, Carolina Utara kehilangan sekitar 7.200 pekerjaan manufaktur pada tahun 2025. Namun, berbeda dengan Carolina Selatan, Carolina Utara memiliki ekonomi yang beragam. Industri dan koridor perkotaan menyebarkan risiko di seluruh negara bagian, sehingga mengurangi dampak dari hilangnya pabrik-pabrik. Ini adalah bagian lain dari perbedaan yang membuat kedua Carolina tetap berada di jalur yang sangat berbeda. Namun pada awal 2020-an sesuatu berubah. Pandemi mengubah cara jutaan orang Amerika bekerja. Geografi tiba-tiba kembali menjadi penting. Karyawan bisa memilih di mana mereka ingin tinggal. Di seluruh negeri, para pekerja berpendidikan mulai pindah ke selatan. Mereka menginginkan biaya perumahan yang lebih rendah, cuaca yang lebih hangat, dan kota-kota yang berkembang. Dan ketika mereka melihat Carolina Utara dan Carolina Selatan, pilihan itu tidaklah sama. Charlotte telah menjadi salah satu pusat perbankan terbesar di Amerika. Koridor Piedmont memiliki universitas dan kantor-kantor perusahaan besar. Carolina Selatan menawarkan sesuatu yang sangat berbeda. Pekerjaan di bidang manufaktur, pariwisata, logistik. Itu memang industri-industri penting, tentu saja. Industri-industri itu mempekerjakan ratusan ribu orang. Tapi mereka tidak menarik jenis migrasi yang sama. Pekerja yang sangat terdidik cenderung berkumpul di pusat-pusat inovasi, bukan di jalur perakitan. Letak geografis mungkin telah memberikan keunggulan bagi Carolina Utara dengan fall line dan tanah yang murah. Tetapi wilayah tersebut baru mencapai potensi penuhnya karena perubahan kebijakan yang cerdas. Pada tahun 1960, ada sekitar 4,5 juta orang yang tinggal di Carolina Utara. Jumlahnya mencapai sekitar 11,2 juta pada Juli 2025. Masuknya lapangan kerja mungkin telah mendorong harga sewa dan harga rumah lebih tinggi dibandingkan Carolina Selatan. Namun secara mengejutkan, hal itu tidak terjadi. Pada akhir tahun 2024, harga rumah median adalah $376.000 di utara dan $381.000 di selatan. Perbedaannya memang kecil di atas kertas, tapi seiring waktu, hal ini menjadi awal perubahan yang sulit diabaikan. Dan hey, kalau kamu suka pembahasan mendalam seperti ini, jangan lupa subscribe. Masih banyak lagi yang akan datang. Bagi pekerja muda yang berpendidikan perguruan tinggi, sebenarnya tidak ada alasan untuk tidak pindah ke Carolina Utara. Selama sebagian besar abad ke-20, lulusan universitas di Carolina Utara hampir tidak punya alasan untuk tetap tinggal. Teknologi, keuangan, riset, pekerjaan-pekerjaan itu memang belum ada pada saat itu. Namun perlahan, wilayah ini membangun sesuatu yang kuat, sebuah ekosistem. Dan begitu sebuah ekosistem terbentuk, ia mulai punya daya tariknya sendiri. Pekerja dari negara bagian lain mulai berdatangan. Pada tahun 2000-an, Carolina Utara memiliki sesuatu yang tidak dimiliki Carolina Selatan. Sekali lagi, konsentrasi padat pekerjaan berketerampilan tinggi di satu kawasan. Setiap insinyur yang pindah ke Raleigh meningkatkan kemungkinan terbentuknya startup di sana. Setiap lulusan keuangan yang pindah ke Charlotte memperkuat sektor perbankan kota itu. Setiap peneliti yang bergabung dengan laboratorium di Durham menambah modal intelektual wilayah tersebut. Kesempatan menarik orang, dan orang menciptakan lebih banyak kesempatan. Lingkaran umpan balik itu dapat membentuk ulang seluruh wilayah. Saat ini, perbedaan ekonomi antara dua Carolina terlihat jelas, bahkan dari luar angkasa. Pada malam hari, gambar satelit menunjukkan kumpulan cahaya yang membentang di pedalaman Carolina Utara, dari Charlotte ke Triad lalu ke Triangle. Sebuah koridor kota-kota yang terhubung oleh infrastruktur, universitas, dan industri yang saling mendukung. Carolina Selatan juga memiliki titik-titik terang. Charleston bersinar di sepanjang pantai, Greenville di barat laut. Namun di antara keduanya, cahaya mulai menipis. Perbedaan itu sekarang bukan hanya soal geografi, tapi juga soal momentum. Carolina Utara menciptakan, Carolina Selatan membangun. Inovasi versus produksi menjadi penentu perbedaan modern, dan itulah yang disebut Carolina Gap. Terima kasih sudah bergabung bersama saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya. Dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar sangat membantu. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa di lain waktu di MEPEK.